warahmatullahi wabarakatuh. Introducing, my name Fitriani, number 15 with name 230407501033, class M233, course ESP for primary teacher. Now here I will discuss some of the material that has been studied. Materi pertama yaitu tentang karakteristik of young learner. Karakteristik is a distinctive trait which is inherent in a person or an object. Karakteristik adalah suatu sifat yang khas yang melekat pada seseorang atau suatu objek. The characteristic of elementary school children are: 1. Love to play. 2. Love to move. 3. Enjoy working in groups. 4. Enjoy feeling or doing things. Hence 1. 4. Perkembangan fisik, sosial, dan emosi siswa SD. Yang pertama, perkembangan fisik motorik. Seiring perkembangan fisik anak-anak yang semakin matang, perkembangan motorik anak pun mulai terkoordinasi, mulai menggerakkan tangan dan kaki sesuai dengan minatnya. Contohnya menggambar, mewarnai, berlari, dan menendang bola. Yang kedua, perkembangan sosial. Tujuan dari perkembangan sosial yaitu tercapainya kedewasaan dalam hubungan ataupun interaksi sosial, mulai bisa menyesuaikan diri dengan norma-norma, tradisi, dan agama. Yang ketiga, perkembangan emosi. Pada usia anak sekolah khususnya kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6, anak-anak mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi secara kasar tidak diterima atau tidak disukai oleh orang lain. Nah, mereka mulai belajar mengendalikan dan mengontrol emosi dari melihat orang lain atau membiasakan mengontrol emosinya. Nah, ada beberapa pertanyaan dari materi ini. Yang pertama, as a parent of or teacher, how do you apply knowledge about the characteristic of children at each phase of elementary school and development in daily interaction? Nah, mungkin orang tua dan guru perlu menyesuaikan pendekatan sesuai usia anak. Misalnya anak 6-8 tahun belajar lebih baik melalui permainan dan aktivitas fisik. Sementara anak 9-12 tahun lebih suka diskusi dan kerja kelompok. Metode yang menyenangkan seperti lagu, cerita, dan proyek kreatif membantu mereka berkembang secara sosial dan kognitif. Dukungan emosional dan ruang untuk berekspresi juga penting untuk membangun kepercayaan diri anak. Yang kedua yaitu social development during elementary school age children is marked by the expression of relationship with family members and peers. But surely there are children who find it difficult to interact, for example, with their friends. So what is your solution to the child's social problem? Untuk anak yang sulit bersosialisasi, ajarkan keterampilan sosial dasar seperti berbagi dan berkomunikasi dengan baik. Berikan kesempatan berinteraksi melalui kegiatan kelompok yang menyenangkan seperti olahraga atau seni. Orang tua dan guru perlu menjadi teladan dengan menunjukkan cara berinteraksi yang positif serta memberikan dukungan emosional agar anak lebih percaya diri dalam membangun hubungan sosial. Dari kedua yaitu karakteristik of teacher young learner. Teacher characteristic are typical traits good moral that must be possessed by a teacher in order to be a role model for his students, as well as having a sense of love and sincerity in the process of teaching and learning activities, so that students have high enthusiasm and motivation, so that an active, creative, and innovative attitude will arise. Nah, artinya karakteristik guru adalah sifat-sifat khas. Akhlak yang baik harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat menjadi suri teladan bagi anak didiknya. Juga memiliki rasa cinta kasih dan tulus, ikhlas dalam proses kegiatan belajar mengajar agar anak didik memiliki semangat dan motivasi yang tinggi sehingga akan timbul sifat aktif, kreatif, dan inovatif. Young learner teacher can also as an effective teacher. They can use innovative and effective teaching methods to improve student motivation and learning outcomes. Young learner teacher can also use technology effectively to facilitate the teaching and learning process and improve the quality of education. Nah, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh guru. Yang pertama, kurangnya pengalaman mengajar. Yang kedua, adaptasi dengan kurikulum dan teknologi. Yang ketiga, menghadapi keanekaragaman siswa. Nah, adapun solusinya yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi dan pengembangan diri. Yang kedua, membangun relasi dan jaringan yang kuat. Yang ketiga, menguasai teknologi pendidikan. Nah, adapun beberapa pertanyaan dari materi ini. Yang pertama, what the speaker discussing earlier about the challenge faced by young learner teacher in carrying out their duties in the field education, particularly in point for regarding administrative pressure and workload. My question is, if you were in the situation, what strategies could you implement to manage your time effectively in order to balance teaching duties and administrative tasks? Nah,
Untuk mengatasi tekanan administratif dan beban kerja, mungkin saya akan membuat jadwal prioritas, memisahkan waktu khusus untuk tugas mengajar dan administratif, menggunakan alat manajemen waktu seperti daftar tugas, serta mendelegasikan tugas yang memungkinkan. Strategi ini membantu menjaga keseimbangan dan efisiensi kerja. Nah, pertanyaan kedua yaitu, is the role of young teacher different from a senior teacher? So that you take the role of young learner teacher as in the paper. Is there no special role that is different from the role of other senior teacher in the world of education that can truly reflect the characteristic of young learner teacher and differentiate them from senior teacher? Nah, guru pembelajar muda memiliki peran yang unik dan berbeda dari guru senior, terutama dalam hal inovasi dan pendekatan pembelajaran. Mereka cenderung membawa ide-ide segar dan teknologi terbaru ke dalam kelas, menciptakan metode pengajaran yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Selain itu, semangat dan energi tinggi yang dimiliki oleh guru muda dapat menginspirasi siswa untuk lebih aktif dalam belajar. Sementara guru senior seringkali berfokus pada pengalaman dan metode tradisional. Nah, dengan demikian, karakteristik guru pembelajar muda terletak pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan memanfaatkan sumber daya modern untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ketiga yaitu the role of the young learner. Young learner are elementary school age children 6 to 12 years old who can be divided into younger group 6 to 8 years old and older group 9 to 12 years old. Mereka memiliki karakteristik yang unik dalam belajar bahasa Inggris, seperti kecenderungan egosentris pada usia lebih muda dan kemampuan berpikir lebih abstrak seiring bertambahnya usia. Karakteristik pembelajar muda. Yang pertama, anak-anak cenderung menyukai materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mereka memiliki rentang perhatian yang pendek dan cepat bosan, sehingga metode pembelajaran harus bervariasi. Yang ketiga, belajar melalui permainan, lagu, dan cerita sangat efektif karena membuat mereka lebih aktif dan terlibat. Young learners role in ESP. They act as active learners who absorb language through interactive activation. They have a natural ability to imitate English sound and intonation. They form language habits and can use English in everyday context. Tantangan dalam mengajar pembelajar muda. Yang pertama, rentang perhatian pendek. Nah, solusinya itu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan melibatkan aktivitas fisik. Yang kedua, perbedaan kemampuan dalam kelas. Solusinya menyesuaikan strategi pengajaran dan menggunakan pembelajaran berkelompok. Yang ketiga, kurangnya motivasi belajar. Solusinya menghubungkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan memberikan penghargaan. Dan yang keempat, kesiapan belajar yang berbeda. Solusinya yaitu menggunakan alat bantu visual dan metode pembelajaran berbasis permainan. Adapun pertanyaan dari materi ini yaitu yang pertama, children tend to memorize vocabulary that relates to their experience more easily. How can you teach vocabulary that is not commonly used in everyday life while maintaining student interest? Give example of teaching technique or methods that can be used. Nah, untuk mengajarkan kosakata yang jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, guru dapat menggunakan metode yang interaktif dan menyenangkan, seperti storytelling, permainan perang atau role play, dan media visual. Misalnya, dalam mengajarkan kosakata tentang luar angkasa, guru bisa bercerita tentang perjalanan ke bulan sambil menunjukkan gambar atau video. Permainan seperti tebak kata dengan gerakan atau gambar juga membantu siswa mengingat kata dengan lebih baik. Selain itu, membuat proyek kreatif seperti membuat poster atau mini drama bertema dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan membantu mereka memahami serta mengingat kosakata dengan konteks yang lebih bermakna. Pertanyaan kedua yaitu, what action do you recommend for a teacher who teach English to children who really have difficulty learning the language? Even Indonesia is still difficult to learn well, even if you get used to it, especially for children who have symptoms of dyslexia. Nah, guru dapat menggunakan metode multisensori seperti menggabungkan visual, audio, dan gerakan untuk membantu anak dengan kesulitan belajar, termasuk dengan disleksia. Misalnya, saat mengajarkan kata cat, guru bisa menunjukkan gambar kucing, mengucapkan kata cat dengan jelas,
dan meminta anak menirukan sambil membuat gerakan seperti kucing. Nah, jika anak mengalami disleksia, guru dapat menulis huruf C, A, T dengan warna berbeda untuk setiap huruf, lalu membantu anak mengucapkan secara perlahan per suku kata. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi mengenai 3 materi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.